Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini pasti akan menghadap Allah, pasti berjumpa dengan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini ayat sudah berapa kali kita dengar. Setiap yang bernapas pasti menghadap Allah, pasti akan menghadap, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Karena setiap manusia di muka bumi ini pasti berhadap. Tapi menghadap seperti apa? Kalau kita dalam keadaan sujud, alhamdulillah. Meninggal dalam keadaan berzikir, atau seperti pengajian malam ini, alhamdulillah. Membaca Quran, bersalawat pada Rasul SAW, meninggal bakti sama kedua orang tuanya, meninggal dalam keadaan iman kepada Allah, meninggal dalam keadaan mengingat Allah dan mengingat Nabi Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan berbuat baik, maka tempatnya pasti akan baik. Makanya orang-orang soleh ketika dia menghadap Allah, sebelum menghadap Allah 1 bulan, begitu mau kembali kepada Allah, dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa dia akan dipanggil oleh Allah. Makanya guru saya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dengan gurunya Habib Bagir juga sama. Karena saya masuk Habib Hasan itu tahun 90-an, Habib Bagir tahun 97. Saya sudah keluar, Habib Bagir masuk. Itu beliau sebelum meninggal, beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, mungkin bulan depan di sini akan ramai. Banyak tamu datang dari segala penjuru. Dan persiapkanlah piring-piringmu buat tamu-tamu kita yang akan datang untuk kita jamu mereka semua." Ini istrinya Hababa, Masya Allah, tidak tahu apa maksudnya. Anaknya pun, Habib Segaf pun tidak mengerti, Habib Zain pun tidak mengerti, Hussein, Ali, semua tidak ada mengerti tentang kepergian ayahnya. Habib Hasan sudah tahu. Ini sifat kekasih Allah. Ini orang-orang yang soleh, yang dicintai oleh Allah, diberitahukan. Makanya siap. Dari karamat-karamat Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun banyak. Sebelum wafat beliau banyak sekali. Kalau dia kasih makan orang itu tanpa hitung-hitungan, dia kasih makan berapapun yang ada, dia kasih makan. Senang makan berjamaah, senang makan bersama-sama. Jangan tidak makan bersama-sama, harus makan bersama-sama. Kalau kalian ingin menjadi orang soleh, makanya panggil tamu yang tidak dikenal atau tamu yang dikenal, panggil untuk kita makan bersama-sama. Insya Allah akan jadi orang yang soleh seperti itu. Karena Habib Soleh Tanggul, dia kalau makan tidak makan kalau bukan sendirinya, tidak. Dia panggil orang, tukang becak kan. Siapakah yang lewat di rumahnya? Ta'al, kita makan jemaah. Tidak dikenalin. Kalau orang yang soleh. Makanya itu rumah berkah, kalau datang tamu itu berkah. Ada orang rumahnya ditutup, nggak mau datang tamu, capek-capek. Itu orang yang apa? Skakar. Bahasa Ternate. Tapi bahasa Bugisnya seke. Ada di sini orang Bugis. Seke atau skakar, ini pernah ke Makassar. Dia tahu abah saya itu. Dia kenal keluarga saya. Ketika demikian, apa yang terjadi? Begitu 1 bulan wafatnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ternyata terbaca dan tertulis. Oh, ini yang dikatakan ayahmu, ini yang dikatakan abimu, ini yang dikatakan gurumu Al-Habib Hasan. Ternyata tamu dari segala arah datang ke tempat ini karena wafatnya sudah tiba. Kalau Habib lain seperti siapa? Al-Habib Alwi, itu mayatnya bukan manusia yang angkat tapi malaikat. Habib Alwi bukan manusia yang mengangkat, yang gotong begini tuh mayatnya bukan, tapi malaikat yang masuk dalam kuburnya, bukan manusia, malaikat yang simpan. Itu orang salah.
Kalau kita toleh, kita ini orang toleh, banyak dosa, banyak maksiat. Makanya dengan ini kita duduk di tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Majelis ini yang membuatkan kita, membersihkan kita punya jiwa, membersihkan kita punya hati, mengangkat derajat kita karena majelis ini yang mulia ini. Luar biasa. Makanya mati zakaratul maut itu siapa yang tidak? Tapi jangan takut mati, jangan takut, jangan mati. Ahabba liqa'illah, dua perkara yang paling Allah cintai. Idza ahabba liqa'illah. Orang yang cinta kematian pasti Allah cinta. Man ahabba liqa'illah ahabba liqa'i. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, pasti Allah cinta berjumpa dengannya. Ada orang takut mati, takut, ya jangan dulu. Masih banyak anakku, masih banyak hartaku, masih banyak yang kubayar, masih banyak cicilanku, jangan ku ambilkan dulu. Tidak ada urusan. La yastakdimuna wala yuakhirun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau malaikat sudah datang di depanmu, tidak bisa kau macam-macam lagi, tidak bisa berkata-kata lagi. Sudah tiba ajal. 10 kah, 20 umurmu, 30, 40 sampai tiba 100 ajal umurmu, tiba ajal pasti akan orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, polisi mati, presiden mati, tentara mati, dokter mati, insinyur, pembisnis, ustadz, habib mati, Habib mati, nggak pandang bulu. Semua akan pasti menghadap Allah. Kalau dalam keadaan menghadap Allah suci, bersih, bercahaya, farah Habibi Muhammad. Nabi senang kalau umatnya meninggal dalam keadaan suci, bersih, bercahaya. Maka Nabi tersenyum, bahkan Nabi akan menjemputnya. Makanya itu ratib haddad kita baca setiap habis maghrib itu. Ada di Khulasatul Madad, ada waktunya duhur, maghrib, asar, isya, subuh. Kita baca itu wirid. Kata Habib Abdul Haddad, barang siapa yang membaca ratib haddad selama hidupnya selamat, setiap hari istiqomah, maka aku akan membantunya ketika dia mau meninggal. Alhamdulillah. Di sini baca semua ratib haddad. Istiqomah. Alhamdulillah. Jangan pernah berhenti baca ratib. Karena memang Habib Haddad mengatakan dalam diwannya, aku akan datang kepadanya orang-orang yang telah membaca ratib haddad. Aku yang membantunya untuk mengucapkan kalimat la ilaha. Manggala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak mengucapkan kalimat itu, meninggal dalam keadaan dalam diskotik, meninggal di dalam kafe, warkop. Banyakan sekarang laki-laki tempat duduknya majelisnya war, suami-suaminya di war, majelis salimnya di warkop, bicara bisnis, bicara dunia, bicara macam-macam. Padahal majelis yang paling afdol adalah majelis apa? Majelis ini yang diridhoi oleh Allah dan baginda Rasulullah. Mati di dalam maksiat kepada Allah, mati durhaka sama orang tuanya, mati ya Allah tidak beriman kepada Allah. Tempatnya juga ada surga, ada neraka. Kita pilih. Makanya diutuslah Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini untuk apa? Untuk menerangi hati-hati orang yang telah gelap dalam kehidupan. Datang Nabi terang benderang. Adanya Nabi kita mengenal Allah. Adanya Nabi kita kenal sholat. Adanya Nabi kita kenal majelis ta'lim. Adanya Nabi kita mengenal agama Allah. Adanya Nabi kita taat kepada Allah. Adanya Nabi kita selalu ibadah dan memuliakan panggilan azannya Allah.